Iya, alhamdulillah, mustaqim, syirata ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nikmatil iman. Alhamdulillahi nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah, ibu-ibu dan sadayana biasa dikumpulkan dari Gusti Allah. Kami minta maaf Selasa kemarin terpaksa diliburkan karena kami ada acara tugas dinas di Cilacap yang tadinya saya kira bisa saya kejar sampai sini jam 4, ternyata jam 3 saja saya masih di sana. Jadi tidak mungkin bagi kami untuk mengadakan kajian. Ayeuna puasana kurang saberapa poe deui. Seminggu aya 6. Tadi malam keberapa? 24, 25, 27, 29. Tinggal 3 malam lagi untuk Lailatul Qadar. Yang harusnya di malam ganjil kita semakin semangat, baik tarawihnya maupun tadarusnya, yang seharusnya yang kami harapkan dari awal dulu, baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya semangat tadarusnya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Dari awal bapak-bapaknya mungkin yang tadarus 1 ada, 2 ada mungkin ya awal-awal. Ibu-ibunya ada berapa? Banyak ya. Ya, baik yang tadarus di rumah maupun di masjid. Awalnya konsep kami setelah adanya kultum dilanjut semangat untuk tadarus, baik bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Ternyata Allah berkehendak lain, dan itu semua adalah perbuatannya Allah. Kita dibikin oleh Allah, tarawih dibuat oleh Allah, tidak tadarus itu pun juga Allah yang berkehendak. Allah yang mengatur semuanya. Hati harus melihat ke arah situ. Hati harus melihat bahwa masjid rame, masjid sepi, ya, masjid semangat tadarusnya, ada pengajian, tidak ada pengajian, ada tarawih, tidak ada tarawih. Semua itu yang menggerakkan Gusti Allah. Kalau hati sudah duduk di situ, apapun yang diberikan oleh Allah kita akan tetap menerima dengan senang hati. Hanya saja harusnya kita tetap berharap kepada Allah, semoga Ramadan yang akan datang jauh lebih baik dari Ramadan ayeuna. Kalau orang sadayana masih ditepikan dina Ramadan yang akan datang. Harapan saya sebenarnya tadarus itu ya bapak-bapaknya semangat, ibu-ibunya semangat. Tetapi ternyata kalau tidak dijaga nih ya gitu umat tuh ya. Umat itu kalau tidak dijaga nih pasti buyar, ambiar, bubar, itu udah pasti. Maka didatangkan setiap umat itu adalah seorang nabi, seorang rasul dari zaman dulu sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nyatanya
20 malam terakhir saja sudah bubar. Saya kaget. Bayangan saya ketika saya tidak pergi ke masjid itu, bapak-bapaknya yang ramai tadarusnya, ya. Ibu-ibunya yang ramai gitu ya. Bayangan saya itu. Ya, saya datang ke masjid, loh kok pada bubar ini. Saya duduk sendiri, tikar digulungi lah. Aku bingung ini mau duduk tikar digulung. Bapak-bapaknya bubar ya. Akhirnya mau nggak mau saya juga harus pulang gitu ya. Padahal yang diharapkan Allah harusnya masjid itu ya maksimal sampai jam 9 lah. Selalu ramai digemarkan ilmu Allah. Tapi ya itu semua adalah keputusan Allah. Mau dibikin sepi, ramai ya. Semua itu yang bergerak adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang jatahnya Simbar, jatahnya masjid jamaah ya segitu, jatah di Gusti Allah. Semoga aja tahun harap jauh lebih baik Ibu. Amin ya rabbal alamin. Sudah wataknya manusia, sudah sifatnya manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ayeuna. Kalau untuk diajak urusan kebaikan itu sangat sulit. Diajak urusan bertakwa kembali kepada Allah itu berat. Apalagi mengajak hati untuk hanya menyembah Allah. Itu pasti penolakannya luar biasa. Maka Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasanya olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sekali lagi kami ulangi, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, ketika tanda hati yang iman adalah ketika disebutkan ayat Allah, surat Allah dalam Al-Quran, itu hatinya tidak mungkin berpandang kepada yang lain. Yang lain ditinggalkan, didengarkan dengan baik, diresapi, dimaknai. Ketika dibacakan ayat Allah, itu jangan seperti angin berlalu. Itulah tanda orang yang beriman. Kalau cuman omongannya Mas Vicky masuk telinga kiri keluar telinga kanan nggak apa-apa. Tetapi kalau ayat Allah didengarkan, mohon untuk jangan diabaikan. Dengarkan dengan baik agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasanya olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Tema sore ini adalah melanjutkan dari rukun iman yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu percaya terhadap Nabi? Bedanya Nabi dan Rasul naon? Sama atau beda? Kalau Nabi itu diberikan oleh Allah mukjizat, tetapi mukjizat atau ilmu itu hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau Rasul
punya kewajiban untuk menyampaikan. Jadi setiap rasul itu pasti nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Karena di Al-Qur'an itu hanya 25 nabi dan rasul yang disebutkan. Sisanya masih banyak sebenarnya nabi-nabi itu yang memiliki ilmu Allah yang tidak disampaikan secara luas kepada umatnya. Banyak sekali. Jadi 25 nabi dan rasul ini tugasnya adalah menyampaikan peringatan dan kabar gembira. Saya ingin tanya, bagaimana cara ibu-ibu mengimani nabi dan rasul? Apa percaya kalau ada Nabi Muhammad? Apa percaya kalau ada Nabi Adam? Apa percaya kalau ada Nabi Ibrahim? Pernah ketemu? Enggak. Tapi kok bisa percaya? Aneh ya. Pedah diceritakan ke para ulama gitu ya. Diceritakan. Logikana kieu. Ulama nu nyeritakeun saha? Guruna, bener enggak? Guruna ulama nu nyeritakeun saha? Guruna deui. Guruna ceritakan guruna deui sampai dengan as-solihin. As-solihin itu adalah orang yang belajar kepada sahabat Rasulullah yang tidak sempat ketemu Rasulullah, itu namanya as-solihin. Kemudian as-solihin berguru kepada tabi'inat tabi'in. Tabi'inat tabi'in adalah orang yang berguru kepada Rasulullah langsung, yaitu para sahabat ya. Maka jelas berarti tidak mungkin ada kebohongan ya. Itu secara syariat. Sebelum manusia ini oleh Allah didatangkan nabi dan rasul, kehidupannya itu sangat jahiliyah. Ya Bu ya. Khomer, judi, zaman dulu itu hal biasa ya. Menyembah berhala. Nek dipikir patung kok disembah ya. Ya, bener enggak? Bagi dia patung itu bisa merupakan segalanya. Nek di logika enggak masuk akal. Ya enggak. Patung disembah, matahari disembah. Ya enggak. Bulan disembah, api saja disembah ke manusia zaman dulu. Saking kebangetannya, jahiliyahnya. Maka Rasul zaman dulu itu tugasnya beda-beda sesuai dengan zamannya. Kalau Rasul Nabi Ibrahim itu berhala, berwujudnya patung. Yang paling sulit adalah Rasulullah Muhammad SAW. Berhalanya umatnya itu tidak lagi wujudnya patung, api, matahari, tetapi yang disembah adalah wujud harta, tahta, wanita, dan dirinya. Itu yang paling sulit. Berhalanya saat ini umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nek dulu orang menyembah harta, wong zaman dulu nggak sebanyak sekarang hartanya. Orang zaman dulu itu hartanya nggak sebanyak orang zaman sekarang. Zaman sekarang itu orang hartanya manusia itu semakin banyak, jabatan makin banyak, wanita pun juga makin banyak. Ya, wanita zaman dulu sama sekarang itu banyak sekarang. Maka berhala sekarang itu lebih sulit dihilangkan dari berhala zaman dulu. Nah, zaman Nabi Ibrahim berhalanya dipenggal, dirusak, udah beres ya. Zaman sekarang sulit. Berhala harta, mau dirusak hartanya tetap aja mencintai harta. Wanita sama. Maka ibu-ibu, ketika engkau mengimani Nabi dan Rasul, itu wujud dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya naon? Wa asyhadu, dan saya bersaksi
Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad itu utusannya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya ibu-ibu, Rasulullah sudah wafat belum? Rasulullah sudah wafat belum? Bingung jawabnya. Sudah. Rasulullah Muhammad SAW itu secara zahir sudah wafat. Kemudian Rasulullah itu gurunya siapa? Gurunya Rasulullah siapa? Jibril alaihis salam, yang sejatinya dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul Quran kemarin dia diperingatin enggak? Nuzulul Quran dia diperingatin enggak? Enggak. Enggak ya. Kami sampaikan sedikit. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di malam 17 Ramadan itu laksana cai hujan. Cai hujan deras. Kira-kira cai hujan itu kalau kena tanah bisa diminum enggak? Enggak ya. Bisa diminum kalau cai hujan itu sudah meresap ke dalam tanah. Jadi sumur, jadi cai sumur. Cai sumur pun belum bisa diambil kalau belum dijien sumurna, belum digali sumurna. Nyambung nggih? Pelan-pelan. Ini menyampaikannya, pemilihan katanya rada angel. Ya. Karena jelasin ke ibu-ibu itu lebih sulit sebenarnya. Lebih sulit memilih kata-katanya, itu harus yang ora terlalu angel dicerna dan juga pas gitu loh. Pelan-pelan. Jadi pelan-pelan. Cai hujan itu ibarat Al-Qur'anul Karim yang engkau pelajari ini, yang engkau baca, yang engkau tadaruskan dari malam 1 sampai dengan malam 17. Itu ibarat grojoknya cai hujan, alias menang pahala. Cai hujan eta lamun tidak meresap ke dalam tanah, berarti caina cuman glotor lewat ke lebah. Paham nggih? Kenapa? Pertanyaannya kudune nak tanya, kenapa cai hujan eta tidak meresap ke tanah hati? Karena hati ini memiliki tutupnya tanah. Bisa berupa aspal, bisa berupa cor-coran, bisa berupa terpal yang menutupi tanah sehingga hujan itu tidak bisa meresap ke dalam tanah. Paham ya? Jadi Al-Quran itu sejatinya tidak hanya cukup dibaca. Dibaca sudah bagus. Menang grojoknya cai hujan itu angges alus. Menang pahala. Tiis. Lamun budak letik teh seneng hujan-hujanan ya. Seneng hujan-hujanan teh seneng. Tas eta diceraikan ku indungna ya. Lamun rakyat teh gitu. Hujan-hujanan teh seneng. Tetapi saya ingin menyadarkan, memahami, memberitahu bahwa air hujan itu seharusnya merasuk ke dalam tanah. Apa yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim ini harus masuk ke dalam tanah. Hati manusia, setiap jiwa manusia. Kalau enggak gitu, kenapa? Tidak akan membuahkan cai yang bening. Leres nggih? Cai yang bening yang di dalam tanah itulah yang baru bisa diminum. Yang baru bisa dijadikan untuk apa? Untuk hidupnya pepohonan. Bayangkan Bu nggih, tanah hujan kalau sudah meresap ke dalam tanah hati,
itu akan menumbuhkan cai yang bening, cai sumur. Cai sumur itu yang akan diminum oleh manusia, yang akan menumbuhkan pepohonan itu sundane naon? Tatangkalan. Pohon yang batangnya kuat berupa keimanan takwa yang kuat, berbuah daun yang rimbun, artinya selalu mengayomi keluarganya, mengayomi masyarakat, mengayomi umat, tidak membuat panas karena daunnya rindang. Apakah cukup sampai situ? Daun rindang tidak, harus membuahkan buah yang manis, lezat, ya, yang bisa dimakan. Itulah buahnya yang namanya akhlakul karimah. Di situ, Bu. Jadi Al-Quran yang kita baca itu harus berusaha dipahami. Kalau nggak bisa memahami sendiri, ngaji, berguru kepada yang sudah paham dan sudah ngaji kepada gurunya, sehingga Al-Quran itu baru bisa meresap ke dalam hati. Agar apa? Bisa membuahkan tadi pohon yang batangnya kuat, daunnya rindang, ya, buahnya manis, bukan buah yang pahit. Kalau buah pahit itu biasanya omongannya nyelekit, sukanya ghibah, sukanya dendam, iri, dengki. Itu berarti buahnya buah kuldi, buah pahit. Buah pahit sih naon, Bu? Ayak buah pahit. Naonnya? Oh, parea. Tapi parea namun bisa dimasak enak. Berarti yang tadinya omongan pahit, lamun geus dimasak dengan ilmunya Allah jadi enak lagi, gitu loh. Paham nggih? Meskipun sudah terlanjur membuahkan buah yang pahit, tetapi lamun dimasak ku ahlina, belajar ilmu deui, pare yang tadinya buahnya pahit jadi enak, sedap, nikmat untuk buka puasa. Aya deui buah yang pahit naon deui? Hah? Siga naon eta? Aya eta ya. Oh iya. Nah, jadi jalma teh jangan sampai membuahkan buah yang pahit. Cek Sundana teh ulah sampai membuahkan buah nu pahit. Ya Bu nggih? Ngaji kita, ngibadah kita, tadarus kita, baca Quran kita, cari ilmu kita, sholat kita 1000 tahun pun tetapi buahnya masih pahit, kira-kira kepake ente. Cek dewek na eta menyelamatkan, cek Gusti Allah maneh teh encan slamet wahai umatku gitu. Maka sholat kita, ngibadah kita, terawih kita kemarin harus membuahkan buah yang manis, yang lezat. Contohnya naon? Buah yang manis naon contohnya? Buah naga. Enak gitu, saya seneng buah naga. Okay. Oh kecut nak lamun geus mateng. Naon deui? Buah kelapa menyegarkan nggih, seger. Jadi jalma teh sing menyegarkan lingkungan. Ya. Membuat manis. Ya tingkah lakunya manis, ucapannya manis ya. Ulah sampai menjadi buah yang pahit. Cuman pertanyaannya, bagaimana pohon ini bisa tumbuh kalau cai hujan glontor kelebak, ya, tanahnya masih dicor. Kira-kira lamun tanah dicor bisa tumbuh? Lamun tanah ayak di jalan raya bisa tumbuh pohon?
Artinya apa? Hatinya sudah tertutup, Bu. Hatinya sudah tertutup. Meskipun air hujan sama Allah digelontorkan, hidayah Allah, ya, ngibadah 1000 tahun pun, tapi hatinya tutupnya tebal, tidak akan membuahkan buah yang manis. Jangan-jangan buah, pohon saja tidak mungkin tukul. Paham ya? Ini saya menjelaskannya, kata-katanya cari yang pas banget tuh, ya. Jadi nuzulul Quran kemarin sejatinya itu sega etak, ya, menumbuhkan hati yang semakin berbuah akhlakul karimah yang manis, ya. Kata-katanya dijaga, hatinya, lisannya, perilakunya, prasangkanya, ya, prasangka, ya, prasangka itu harus dijaga. Karena cenderungnya manusia itu berprasangka buruk. Kalau manusia masih berprasangka buruk, berarti buahnya masih buah yang baik. Wah, eta segedeng-gedeng deui beli truk. Segedeng-segedeng deui beli helikopter. Eta lamun teu ke kidul moal gitu. Eta artine su'u. Padahal eta karena kerja kerasnya. Karena dia punya perusahaan yang banyak, dari nol setiti menghemat, nabung, dijadikan investasi untuk bisnis, sehingga bisa belian truk, mobil, ya. Ku urang teh prasangkana goreng, eta mesti lamun teu kidul pasti ke wetan, ya. Eta berarti prasangka. Berarti justru orang yang berprasangka ini yang sejatinya buahnya masih buah yang baik. Ibu-ibu hayang buahna pahit, hayang teu. Lamun hayang buahna manis, kuncina hiji, kudu rajin-rajin ngaji, ya, membedah Quran. Karena hanya dengan ilmu hujan tadi tanah menjadi subur. Leres nggih? Saya tak tanya, cai ti sawah eta ti meni. Dari atas. Dari atas tadinya dari mana? Dari air hujan. Gak mungkin sawah di desa di dusun Simbar itu subur lamun teu menang cai hujan. Baik itu dari gunung maupun dari sini tidak mungkin menjadikan tanah itu subur. Ya. Karena tidak mendapatkan air hujan berupa ilmu. Berarti ilmu itu penting enggak? Kalau memang penting, harus semakin rajin neangan ilmu, bukan malah apa? Kendor, ya Bu ya. Ngerasa palinter, ya. Ngerasa jadi jalma hebat, ya. Ulama sekelas A.A. Gingge tetap terus mencari ilmu. Terus dia pun juga tetap mencari ilmu, belajar terus. Angot sekelas orang, ya. Angot sekelas orang. Berarti ilmu etak penting, cai hujan etak penting. Nuzulul Quran itu penting. Tidak hanya dibaca, tetapi juga pelan-pelan dimeresapi dan dipahami. Kalau nggak bisa memahami, berarti harus ikut pengajian. Saat diketik teh cai bakal digrojokkan ku Gusti Allah. Tapi enggak, dari umatnya zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, setiap nabi dan rasul yang didatangkan pasti dicaram. Bener enggak? Bener enggak Bu? Dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh aja dicaram, bahkan keluarganya pun tidak iman.
Ibrahim, Nabi Muhammad aja diusir, sehingga Nabi Muhammad memilih hijrah menegakkan dakwah di kota sebelah karena di daerahnya sendiri dicanam, ditolak. Padahal ingin menegakkan ilmu Allah, mengguyurkan air hujan yang nantinya akan menyuburkan tanah, yang akhirnya menumbuhkan tumbuhan atau pohon yang membuahkan buah yang manis. Tetapi Rasul dan Nabi kebanyakan dan sebagian besar ditolak oleh umatnya. Wis hal biasa. Nek ngajak kepada kesenangan itu mesti diterima. Ngajak kepada seneng, ya, seneng-seneng, ya, dunia itu pasti diterima. Tetapi lamun ngajak kepada meninggalkan cinta dunia, menegakkan tauhid, mengajak hati kita bersih dari Tuhan selain Allah, pasti ada nafsu yang mendorong satu atau dua manusia untuk menyarang, untuk melarang, bahkan mengusir. Itu sudah hal biasa dialami oleh para nabi dan rasul. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Sejatinya para rasul dan nabi itu sadar, Bu, ya Allah, sebenarnya umatku ini kasihan. Hatinya belum selamat, rohnya belum selamat. Ya, jahiliyahnya masih banyak, kebodohannya masih banyak. Tetapi nges ngerasa palinter, nges ngerasa hebat, nges ngerasa selamat, nges ngerasa cukup. Bagi nabi dan rasul itu dikatakan di sini, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Tak tanya, Bu, Rasulullah sudah, Nabi Muhammad sudah wafat. Tetapi ilmunya Rasulullah diturunkan. Caikna Rasulullah diturunkan kepada para sahabat. Ibarat gelas dituangkan kepada sahabat. Gelasnya Rasulullah geus pepes. Sahabat geus menerima caikna Rasulullah. Caikna gelasna geus pepes dituangkan kepada tabiin. Geus pepes dituangkan kepada as-solihin. Geus pepes dituangkan kepada guru-guru, termasuk guru kami yaitu Mbah Kiai Haji Gandung Danu Masuri dari Imogiri. Yang beliau merupakan seorang yang alim ulama, wali Allah, yang insya Allah tidak diragukan lagi cair Rasulullah yang mengalir kepada beliau. Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo meskipun disepelekan, ditolak, diusir, bahkan dicaci maki, difitnah, dimanapun beliau berdakwah, yang saya sangat dengar ceritanya begitu luar biasa. Bahkan beliau sudah meninggal pun fitnah luar biasa digelontarkan oleh orang-orang yang benci terhadap beliau, Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo. Ngespaehke tetap di goreng, padahal etak sebatas fitnah yang tidak tentu kebenarannya, karena orang-orang yang sakit hati terhadap orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal biasa yang namanya dakwah itu dicaci maki, ditolak. Karena apa? Beliau itu ingin sebenarnya selamat. Orang-orang yang di Sadahayu, di sekitar sini, orang-orang yang kenal beliau itu pengen beliau itu selamat sebenarnya. Dia selamat dunia, selamat akhirat. Tetapi lihat bagaimana penentangan, lihat bagaimana pengusiran dan lain sebagainya. Padahal saking kuhayangna selamat, tetapi karena nggak pahamnya manusia, sehingga pengusiran itu sungguh yang luar biasa. Bahkan fitnah sampai sekarang masih terus berjalan. Dengar nyampe ke telinga saya. Orangnya nggak jauh, ya santrinya sendiri. Santrinya sendiri, bukan orang lain. Yang dia sudah keluar, sudah murtad
dari ajarannya beliau Bapak Ustadz Dewan Hadi Sudarmo. Bapak saya memang nggak pesantren, memang tidak. Beliau adalah lulusan dari MTS, kemudian SPG Muhammadiyah, terus kemudian melanjutkan menjadi lurah. Ketika menjadi lurah ini setiap nek jenengan tahu seminggu sekali 3 kali ke Wetan, ke Imogiri. Coba bayangkan perjuangannya hanya untuk mencari caikna Rasulullah. Selama hampir 10 tahun bahkan sampai beliau wafat tetap terus ke beliau Imogiri, Mbah Kiai Haji Gandung Danu Masuri. Berarti nek dipikir pesantrennya luwih suwe mana? Orang pesantren paling 4 bulan, 4 tahun. Bapak saya hampir 40 tahun hidupnya terus ngaji ke Wetan. Jadi orang-orang yang meremehkan orang-orang yang nggak pesantren harusnya matanya terbuka lebar. Ya. Tidak segalanya orang yang menyampaikan ilmu Allah itu harus pesantren. Ya, mohon maaf harus kami sampaikan. Karena apa? Itu menjadi senjata mereka untuk menghalangi dakwah. Menghalangi dakwah. Orang yang pesantren bagus. Orang yang nggak pesantren asalkan dia paham juga sama aja. Ya, yang penting tingkah lakunya, tindak tanduknya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Sayyidina Rasulullah nyampe ke beliau Bapak Ustadz Dewan Hadi Sudarmo. Bapak nges pepes gelasna. Ya. Bapak secara gelas nges pepes, tetapi Sayyidina digelontorkan kepada santri-santrinya yang sekarang menyampaikan dimanapun berada. Itulah Sayyidina Rasulullah. Kita bisa bertemu Rasulullah itu dengan guru. Nggak mungkin kita bisa ketemu Allah tanpa guru, itu nggak mungkin. Ya, tanpa orang yang mematahan ngajarin nggak mungkin. Saya itu kemarin bikin bakwan, lamun Sundane naon bala-bala ya. Saya sengaja nggak belajar di YouTube, ya, nggak nanya orang, nggak didampingi guru, ya. Istri saya pun nggak tahu. Saya langsung ada tepung beras, ya, tepung beras. Enggak tahu pokoknya tepung beras separuh, tepung terigu separuh. Tak berek deui naon kecil-kecil itu ya. No bulat-bulat kecil itu naon ya tak? No rasanya agak ketumbar ya. Tak gerus. Bawang merah, bawang putih tambahin micin. Mikir saya nek micinnya jenduk mesti enak gitu ya. Uyahnya tak kasih lumayan. Akhirnya tak campur, ya, tak kasih bakwan, tak potong-potong, tak goreng, jebule jadinya bantet, wes. Allahu Akbar. Dimakan rasanya asin, ya gurih banget, ya asin banget. Wes bayangkan, wes asin banget, gurih banget. Ditambah rasa ketumbarnya wakeh banget, wes rasanya pokoknya orang genah banget. Ini saya nggak bohong beneran. Ya kemarin itu, wes tak goreng bantet, nggak ada satupun yang jadi seperti yang digoreng ibu-ibu itu loh. Saya mikir masa sih bikin bakwan tuh susah, ya kan? Ya. Ternyata Bu, tanpa ilmu, tanpa praktek, tanpa ngerti didampingi gurunya tidak mungkin jadi bakwan. Saya tanya ibu-ibu dulu bisa goreng bakwan dari mana? Diajarin. Ada yang dampingi nggak? Didampingi makna ya? Neng, mesti pas letik. Iya nyian bakwan teh kudu kieu, mesti didampingi lin. Tak jalan teh juga gitu. Kudu ayak nu mematahan, nu dituturkeun, nu nuturkeun, nu dampingi cepet tereh paham. Ya, tereh jadi. Makanya yang namanya belajar ilmu ternyata sangat penting. Ilmu goreng bakwan ke penting, anggap ilmu untuk kembali ke Allah Subhanahu, kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baliknya surga itu nggak mungkin tekan kalau nggak ngerti ilmunya. Kalau nggak dituturkan ke gurunya, dituntun sehingga nyaho tujuannya. Sob ibu-ibu, ayeuna bisa balik ke imah.
Iya bisa sedeng deui 5 menit deui ya. Tak tanya, ibu-ibu bisa balik ke rumah kenapa? Bisa nyampe rumah karena apa? Lain heula gela, karena nyaho jalannya ke bener Min? Ya. Sekarang tak tanya, ibu-ibu lamun balik ke imah, matana ditutup pakai ieu. Jung, saat bisa nyampe imah, paling budaya beda deket. Paling bu imam beda deket ya. So ibu-ibu yang jauh bisa nyampe. Oh, wah nu merenya ho. Meskipun ibu-ibu apa? Ini tertutup matanya, tetapi ayat nunuturkan nununtun. Mas Fikri ayo tak tuntun ke imah, kira-kira nyampe. Lamun nunuturkan nyaho imahna Mas Fikri, lamunnya nyahoan mau nyampe nya ke neraka. Seolah-olah ustadz alim nggak nyaho jalannya ke Allah, pasti nyampenya kembali ke dunia, kembali ke neraka, kembali ke iblis laknatullah. Lamun nuntun eta Mas Fikri buta, dituntun oleh orang yang geus nyaho imahna Mas Fikri, kira-kira nyampe ente? Nyampe lamun amanah, jujur. Lamun teu ngabohong. Nah, berarti neangan guru teh kudu gitu. Bagaimana orang bisa nyampe ke dunia, ke surganya Allah Subhanahu wa taala kalau mata hati kita masih buta? Buta dari apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira gampang, Bu. Baliknya surga gampang, itu enggak bisa seperti itu. Seperti sulitnya bagi saya membuat bakwan. Wangel. Ya, cek sunat teh hesek nyen bakwan teh. Saya ge hesek. Beda orang teh nyaho ilmuna. Dadina bantet, rasana teu genah, ya akhirin teu jadi dimakan. Urang teh gitu, lamun teu jadi bakwan moal dimakan. Gusti Allah. Itu Bu ya, iman kepada Nabi dan Rasul. Contoh paling nyata jenengan iman kepada Nabi dan Rasul berarti jenengan mempeng ale golek ilmu, mempeng ale nuturken apa yang sudah dicontohkan Rasulullah. Itu bukti nyata jenengan iman kepada Nabi dan Rasul. Tidak menghalang-halangi orang-orang yang menegakkan agama Allah, tidak membuat tipu daya, muslihat, bahkan mengusir orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu. Kalau ada orang yang menghalang-halangi dakwah, mengusir orang-orang yang berdakwah, memusuhi, mengfitnah, itu musuhnya bukan orang itu, tetapi Allah langsung. Musuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Cek, meskipun sholatnya hebat, tetapi hidupnya tidak akan bahagia. Cek aja, bisa dilihat. Karena apa? Allah langsung yang memberikan azab di dunia wal akhirat. Jangan main-main kepada orang yang diutus oleh Allah untuk menegakkan, mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Bu ya. Nggih. Maka nek pengen selamat, ayo urang bareng-bareng nuturken guru orang, nuturken para sahabat, nuturken para nabi dan rasul, sehingga orang sadayana bisa kembali ke Allah Subhanahu. Ingat, tujuan kita bukan surga, tetapi tujuan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan kula lan jenengan ngibadahnya masih karena pahala, masih karena surga, tolong diralat di ayeuna. Karena surga dan pahala eta adalah makhluknya Gusti Allah. Yang tujuan utama kita mencari bombongnya Gusti Allah, jangan karena surga atau pahala. Kenapa ulama dulu mengajarkan pahala surga? Ya mohon maaf, kalau kita menuturkan budak letik, ayeuna sekolah, ya di situ teh lain diajarkan naon, di situ pasti enak bermain, padahal di situ harus belajar gitu loh, ada prosesnya.
Namanya orang mengabdi, beribadah itu kan abdi. Abdi itu kan mengabdi ya. Yang namanya orang mengabdi tidak ada pamrih, tidak minta bayar. Lain tolong bedakan antara embret dengan mengabdi ku Gusti Allah. Beda entek lamun jalma embret ke Mas Vicky pasti minta bayar, mengharapkan bayar, ngitung bayar. Orang wis gawe capek-capek, bayaran cuma sakieu, akhirnya mutung teu. Mutung. Protes teu? Protes karena tak terembret ku Mas Vicky. Beta kalau mengabdi, padahal Al-Quran mengatakan illa liya'budun, kecuali hanya menyembah, mengabdi kepada Allah. Tolong dirubah lagi mindsetnya, dinaikkan ya. Ngibadah kita karena ridhonya Gusti Allah. Masalah urusan bayaran, pahala, surga itu gimana hadiahnya Allah. Paham nggih? Ulah diarep-arep, ulah dihitung-hitung, ulah dijadikan seseleket. Tak cuman hadiahnya Gusti Allah. Ya. Sing nyelametkan kita masuk surga itu bukan pahala atau surga, tetapi bombongna Allah. Ya jalma tak asupkan surga. Iya meskipun rajin ibadah, tetapi ibadahnya karena surga, karena pahala, lain karena saya. Matilah tak bikin mati yang suul khotimah sehingga tak masukkan neraka. Karena Allah nggak bombong. Maka dari sekarang apapun yang kita kerjakan karena hanya mengharap senengnya Gusti Allah. Ya. Lamun mengabdi ke Mas Vicky berarti untuk hayang bayaran ku Mas Vicky. Malah Mas Vicky-nya pasti seneng. Bisa jadi ngasihnya itu melebihi bayaran. Bener nggak? Karena orang yang ngabdi ke Mas Vicky itu saking ikhlasna, saking ikhlas ya, sehingga bayaran yang biasanya dibayar 75.000 lamun dhewek embret bisa jadi dikasih 1.000.000, 7.500.000, saking ku seneng na Mas Vicky ku orang yang mengabdi kepada Mas Vicky itu gitu. Jadi ulah tertipunya Bu ya. Ulama zaman dulu nggak salah karena ada prosesnya ya. Ngajarin budak letik, ngajarin orang dewasa nges bedanya. Beda, ibu-ibu nges dewasa ya. Nges dewasa, nges saatna melek ya, hatinya melek ya. Ulah lamun ibarat pelajaran TK, ulah dipakai terus TK terus. Naikkan ke SD, berarti amaliyahnya amaliyah SD. Naik ke SMP, amaliyahnya amaliyah SMP sampai kuliah. Berarti yang tadi pelajaran ibu guru yang disampaikan di TK itu berlakunya sudah beda ketika jenengan sudah kuliah. Paham nggih? Paham. Itu ya Bu ya. Nyun sewu, tolong dicerna dengan pandangan hakikat, pandangan hati, bukan ilmu syariat. Karena apa? Ulama mengajarkan syariat itu bagi orang yang awam. Ilmu syariat ngajarin pahala surga untuk orang yang awam. Jenengan sudah hebat, salate geus, wudune geus, wudu geus, salat geus, puasa, sedekah geus. Berarti jenengan sudah dewasa, sudah saatnya naik ke kelas. Paham nggih? Wes, ulah ketipu terus. Ya. Ngibadah karena hayang bombongnya Gusti. Ngibadah lain embret, tolong bedakan ya. Beda ya. Mohon maaf saya agak keras ini ya untuk membuka hati ya. Yang hatinya terbuka pasti menerima. Kalau yang hatinya tertutup pasti sakit dibilang embret ku Mas Vicky. Lamun teh embret naon? Karena mengharapkan imbalan. Paham nggih? Paham nggih Bu? Karena ridhonya, senengnya Gusti. Saya tadarus karena senengnya Gusti Allah. Saya sholat karena hayang senengna Gusti Allah. Gitu. Ya Bu ya. Demikian. Mari kita tutup. Insya Allah
Karena ini pertemuan terakhir di bulan Ramadan ya. Nanti seminggu setelah Syawal kita break dulu nggih. Kita mulai di minggu yang kedua. Wah, setelah bulan berarti Selasa kedua setelah bulan setelah Idul Fitri, setelah sholat Idul Fitri. Angel temen yang jelas gitu. Selasa kedua setelah sholat Idul Fitri. Hah? Di grup ke di WA-nya. Ibu-ibu pengajian ente gitu ya. Berarti minggu keduanya gitu ya. Oh gitu ya. Oh iya. Oh gitu. Ibu-ibu manut. Berarti minggu kedua insya Allah kita mulai. Kira-kira minggu kedua masih sibuk nggak ya? Masih keliling nggak ibu-ibunya? Ayak membantu di sawah Jal. Hah? Pak Urip mau membantu? Kurang mantap sih karena. Eta sawal. Oh, berarti fleksibel aja ya. Fleksibel. Nek kira-kira jenuh no membantu berarti ente gitu. Oh, ente jadi masalah. Ya wes. Orang mah ngayunan ibu-ibu. Ya. Lanjut ya. Ya. Ibu-ibu lanjut. Selama masih hidup lanjut. Lamun geus paeh ulah pengajiannya. Geuleuh. Lah, mumpung masih hidup pengajian, lamun geus paeh ulah, ya. Mas Vicky urang hayang pengajian, ulah mana emang geus pisah, ruh jeung ragana geus pisah. Ulah pengajian gitu nya. Sieun. Bayangkan Bu, berupa mayit ka dieu pedah wasiat. Mas Vicky urang wasiat, esuk lamun geus paeh, meskipun geus paeh tetep hayang pengajiannya gitu. Kita berarti wasiat nusa salah ya Bu ya. Namanya pengajian selama orang masih hidup. Diuk ge mudeng tetap menang bombongnya Gusti Allah. Diuk meskipun diuk mudeng paham paham menang bombongna senengna Gusti Allah. Pun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.